Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat kesembuhan bagi yang sakit, bagi yang lemah, bagi mereka yang berhadapan dengan persimpangan jalan. Kami percaya ada jalan baru Tuhan siapkan. Kami percaya ada mujizat luar biasa Tuhan akan kerjakan di tengah setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu dan segala pekerjaan iblis hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terjemahkan setiap kebenaran-Mu dan kami siap sambut kebenaran firman Allah dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Ibu-ibu sehat semua ya? Boleh toleh kanan kiri dan tepuk pundaknya dan katakan, ternyata lu masih hidup ya. Haleluya. Puji Tuhan. Masih hidup? Lah, kayaknya belum ada suaranya nih. Masih hidup? Amin. Haleluya. Oke, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema tuntaskan tugasmu sampai selesai. Amin. Ya, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Saya akan bahas per ayat ya. Ya, Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara, dikatakan ayat pertama, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Berarti ada peristiwa sebelumnya yang terjadi ya. Peristiwa yang terjadi sebelumnya adalah gini. Abraham dan Sarah tidak punya anak. Dan di hari tuanya Tuhan berjanji akan memberikan anak. Dan ini sangat mustahil karena tidak mungkin orang sudah 75 tahun bisa melahirkan, bisa dapat anak ya. Istilahnya westuin, udah tua. Ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Dan ternyata benar. Walaupun di usia tua, Tuhan menepati janji. Tuhan berikan anak, namanya siapa? Ya, yang bisa jawab keras dapat sepeda. Ya, siapa namanya? Karena jawab beramai-ramai nggak dapat, guys. Ya. Nah, maka lahirlah Ishak. Dan ini spesial banget. Kalau dapat di hari tua, wah ini anak mujizat. Nah, Abraham berpikir dengan lahirnya Ishak, wah dia akan bahagia, dia akan happy. Tapi ternyata saudara, setelah dikasih, apa ujian berikutnya yang dilakukan Tuhan kepada Abraham? Ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Coba saudara perhatikan. Setelah Tuhan kasih, moro-moro Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal. Saudara, kata tunggal dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata yahid, yang artinya anak yang udah kamu cinta mati, yang hubungannya mungkin sudah gak bisa terputus. Ada hubungan yang sangat solid antara papa dan anak. Dan Tuhan katakan, aku mau anakmu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Waduh, Tuhan kok pelin-pelan ya, kasih ya ambil lagi. Mending gak kasih kan. Dan cara Tuhan mengambil juga, wah cara yang saya bilang tidak sopan ya kalau ukuran manusia. Coba lihat. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Saudara, Tuhan bilang apa? Dikatakan ini ya saudara, ambillah anakmu yang tunggal, dan persembahkan dia sebagai apa? Korban bakaran. Saya melihat bahasa
Maaf saya punya tenggorokan agak bermasalah. Dia menggunakan kata Allah, A-L-A, yang artinya remukan tulangnya, dipotong-potong dan dibakar. Saudara, kira-kira menurut saudara, kalau Tuhan menyuruh Abraham dengan cara begini, saudara ibu-ibu bisa terima nggak? Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yang engkau cinta mati. Persembahkan dia dengan cara apa? Diremukan tulangnya, dipotong-potong dan dibakar. Nggak ada seorang mama atau seorang papa yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan dengan cara yang seperti ini. Mungkin kita akan berkata, mending gak ikut Tuhan daripada apa? Tuhan pakai cara yang begini. Mungkin Abraham bisa negol. Dia bilang gini, kenapa si bapak Kain, si bapak Set, anaknya yang Henok waktu dipanggil Tuhan langsung lempeng aja ke sorga. Henok itu nggak mampir adi jaksa, nggak mampir Grand Heaven, langsung aja ke surga. Kenapa Tuhan nggak pakai cara ini untuk diberlakukan kepada anak Ishak? Sekali lagi saya katakan, setiap ujian kita beda-beda. Ya, coba ibu noleh ke kanan ke kiri. Ujianmu beda, aku juga beda. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, kenapa dia kok enak? Kok aku tersiksa banget? Belum tentu jambul tinggi kelihatan bahagia. Ya, jangan-jangan itu pelampiasan. Ya, belum tentu Anda lihat orang pakai berlian bling-bling. Waduh, kok enak ya? Pakai bling-bling, berlian dan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Belum tentu bahagia, karena itu kadang-kala pelampiasan. Ya. Dan kita melihat Abraham diuji Tuhan luar biasa. Dan kita akan melihat apakah Abraham akan mengikuti permintaan Tuhan, karena permintaan ini berat sekali. Bayar harganya nggak mudah, ya. Tetapi kita melihat bagaimana Abraham bergumul sepanjang malam. Ya, coba saudara lihat ayat berikutnya. Ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, pagi-pagi benar. Mungkin dengan berat hati dia mempersiapkan semuanya untuk korban bakaran. Tetapi kita melihat dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dia bangun, dia persiapkan, dan dia melangkah. Walaupun saudara, pahit rasanya mengikuti jalan Tuhan. Mungkin Abraham bilang tersiksa banget deh mengikuti apa maunya Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana Abraham, betapa dia benar-benar cinta akan Tuhan. Sekalipun dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal yang dia sayangi, tetapi demi kepentingan kerajaan Allah, dia rela melakukannya. Ya, coba ayat yang berikutnya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Saudara, setelah 3 hari perjalanan, maka sampailah mereka. Mungkin di kaki gunung ya. Dan ada 2 bujang yang ikut. Saudara, Abraham ngomong sama 2 bujangnya, kamu di sini aja. Aku mau naik untuk sembahyang. Artinya, aku mau naik gunung Moria ini untuk memuji Tuhan. Dan aku pastikan aku akan kembali. Ini perkataan iman loh. Saudara, saya melihat bahwa perkataan Abraham ini penting sekali jadi pelajaran buat kita. Kenapa dia tidak menyuruh bujangnya ikutan ke atas? Karena dia
lain. Ketaatannya bisa dipengaruhi oleh dua bujang ini. Pasti kalau bujang ini tahu bahwa Ishak akan dibunuh di atas, pasti bujangnya akan bilang ini, kamu papa macam apa? Ya, masa cuma anak satu-satunya mau dikorbankan dengan cara yang sangat sadis, yang sangat horor? Kalau aku ya, aku memilih lebih baik tidak ikut jalan Tuhan daripada caranya kayak gini. Kita dalam mengikuti Tuhan, saudara, banyak kali kita lebih terpengaruh dengan apa kata orang daripada terpengaruh dengan apa kata Tuhan. Betul? Kadang-kadang kita mau cari jalan kebenaran, tiba-tiba ada orang bilang, kamu tuh gak ngaca kan? Kamu mau tampil-tampil di mimbar ini, sedangkan suamimu belum tobat. Kamu mau pelayanan, menantumu belum tobat. Ya. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, bisa-bisa omongan-omongan itu dilemparkan kepada kita dan itu menyakitkan. Yang kadang-kadang membawa kita bisa drop. Kita berkata, ngapain kita pelayanan? Suamiku belum bertobat. Saya kembali ingatkan, suamimu belum bertobat, menantumu belum bertobat, aku tetap akan melayani Tuhan. Amin. Ya, karena saya yakin bahwa ketika kita melayani Tuhan, memberi diri untuk Tuhan, sekali lagi, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan. Keadaan boleh dimanipulasi oleh iblis, tetapi aku memutuskan untuk tetap melayani Tuhan. Walaupun ya, istriku tampil bagaikan Ayub, istri Ayub, ya, aku akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan, sekalipun terasa berat, sekalipun jalani panggilan Tuhan itu harus menangis, disalahkan, direndahkan, dibicarakan, digosipkan, dihakimi, macam-macam loh saudara. Tapi saya yakinkan saudara, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, relakan hatimu untuk diproses sama Tuhan, relakan hidupmu untuk benar-benar dibentuk menjadi bencana yang indah. Amin. Saudara, kalau engkau datang di gereja ini, engkau melayani Tuhan, engkau tampil dipakai Tuhan, jangan pernah takut dengan omongan orang, ya. Jangan takut dengan setiap serangan-serangan yang diperdaya ya untuk menghancurkan engkau. Engkau harus tampil dan katakan, Tuhan, yang mungkin suamiku salibku, tetapi saya yakin dengan kesetiaanku, dengan doaku, satu hari kelak apa yang saya doakan menjadi kenyataan, di mana suamiku pasti tobat, menantuku pasti tobat. Amin. Iya, karena ini perkataan iman. Karena Abraham, dia mengimani, dia ngomong kepada dua bujangnya, kami akan sembahyang, kami akan memuji Tuhan, pasti kami akan kembali. Itu imannya kan, bahwa anak yang dia kasihi, dia perkatakan, dia declare bahwa aku dan anakku pasti akan kembali. Dia meyakinkan kepada dua bujang, kami gak apa-apa, kami mau sembahyang kok, kami pasti kembali. Nah ternyata apa yang kita declare itu menjadi sebuah kenyataan. Ya, makanya setiap bangun pagi jangan Anda mengeluh. Jangan saya dan saudara ketika belum melihat ada jawaban mengeluh, ya. Sambil apa? Meso-meso, cari kambing hitam. Waduh, pokoknya saya bilang, orang kalau lagi pahit hatinya, omongannya juga nggak enak didengar. Bahkan seharusnya bangun pagi Anda akan nyanyi, kerja buat Tuhan terlalu manis, ya. Tetapi karena bangun pagi lihat suami, waduh, error.com, yang Anda nyanyikan apa? Mana ya pemain musiknya? Mana ya? Oh iya. Ya, dia lagi bersiap. Ya. Sepahit-pahitnya kenyataan yang kita hadapi di dalam rumah tangga, saya mau katakan, jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Declare bahwa aku akan melihat mujizat itu nyata. Ya kan saudara? Ya, mari Pak nyanyi. Jangan lihat suami error, mulai sindir suami pakai lagu. Ya, deh. Mimpikan diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Itu ajaib ya. Kau bukan dirimu lagi,
kau bukan milikku. Aduh, haleluya. Hah? Ada yang begitu? Ada? Nggak ada yang ngaku, haleluya. Kalau suamiku bagaikan HP, aku sudah tukar tambah Westi. Ya, saudara, keadaan pahit yang kau alami, saya bilang itu pelatihan mental buat saudara. Jangan saudara sindir-sindir lagu, pakai lagu tuh suami mimpi ke diriku. Saya bilang, apapun yang terjadi semua seizin Tuhan. Maria pernah ngomong loh sama malaikat, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya, saya katakan lagi, harus terjadi supaya digenapi setiap firman Tuhan. Supaya janji-janji Tuhan digenapi, saudara. Walaupun Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalau Anda mau naik level, pasti akan dihancurkan. Kalau Anda mau naik kelas, pasti ujiannya juga lebih berat. Tetapi ketika kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita akan berkata, segala perkara dapat kutangguh bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya. Bapak tetap di situ ya Pak ya. Haleluya. Kita masih ada ya Pak. Lagu Inul Daratista belum keluar. Ya. Kembali ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara, mereka kan jalan bersama-sama ya, 3 hari jalan sama-sama bujangnya. Si Ishak tidak berhenti bertanya, Papa, dombanya mana? Kayu, api sudah ada, semua perlengkapan sudah ada, kok dombanya gak ada? Saudara, semakin jauh perjalanan ya, terus Ishak makin bertanya, itu berat loh buat si Abraham. Tidak mungkin kan dia katakan, "Nak, sebentar lagi kamu akan diremukkan tulangnya, akan dipotong-potong dan dibakar." Tidak mungkin dia ngomong gitu, begitu saudara. Pasti selama dalam proses berjalan, saya bilang, ini paling penting loh, kita intervensi anak-anak kita. Jadi dalam proses jalan itu saudara, Abraham menggunakan kesempatan untuk berbicara kepada anaknya. Dia katakan begini, "Nak, dulu waktu papa berumur 75 tahun, Tuhan itu janji kepada papamu dan mamamu bahwa akan kasih anak." Ya, ini dalam proses jalan ya. Papa sendiri mungkin ya nggak percaya sih. Tapi berjalannya waktu setelah 25 tahun diproses Tuhan. Ternyata benar loh Sak. Waktu papa berumur 100 tahun, maka Tuhan menggenapi janjinya. Lahirlah kamu Ishak. Oh ya papa, berarti Tuhan itu ajaib ya. Nah, makanya saya bilang proses jalan sama anak itu penting sekali kita intervensi anak kita dengan apa? Perbekalan rohani. Sambil jalan dia bilang, "Sak, kamu tahu gak di dalam firman Tuhan berkata, kematian bukan segala-galanya. Kalaupun kita mati di dalam Tuhan, kita akan bangkit. Dan kalaupun kita mati, kamu tahu ya Sak, kita akan ketemu dengan Bapa di surga. Dan kalaupun Papa nanti mati, kita akan ketemu di dalam surga." Ya. Jadi dia intervensi anaknya. Dan ternyata saudara, apa yang Abraham perkatakan itu masuk di dalam long term memory anaknya. Dia meyakini benar apa yang dikatakan papanya. Papanya ngomong bahwa Tuhan itu baik. Tuhan dapat melakukan mujizat di saat-saat terakhir sekalipun. Dia mengatakan kepada anaknya, "Ishak, bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ya. Jadi saya katakan, engkau sebagai mama, sebagai ibu, sebagai istri, dalam engkau menjalankan tugasmu sebagai ibu, sebagai mama, sebagai istri, perhatikan ini. Proses jalan menentukan keberhasilan. Proses jalan membuat anakmu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga itu jadi modal buat anakmu. Dia kalau hadapi masalah, dia yakin apa kata papanya. Bahwa papanya ngomong, mamanya ngomong, bahwa di saat-saat terakhir sekalipun Tuhan dapat melakukan mujizat-mujizat yang besar. Ya, kita perhatikan ayat berikutnya. Ya. Ayat
Ayat 8 dulu ya, saya belum bahas. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Kan ditanya, "Papa, mana dombanya?" Nggak taunya saudara, papanya jawab apa? Tuhan sudah menyediakan, kan ya? Berarti saya lihat ya, kata menyediakan di sini dia menggunakan bahasa Ibrani itu ra'ah, yang artinya Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang mengamati, Tuhan sedang menguji, dan Tuhan sedang menyediakan kebutuhan kita. Amin. Jadi dalam proses jalan sama anaknya, dia bilang, "Sak, kamu kan tanya domba di mana? Kamu tahu nggak? Tuhan dapat melakukan mujizat sepersekian menit, sepersekian detik." Ingat loh, sekarang ini kita jalan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengamati, Tuhan yang menguji, dan Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Wah, ini masuk banget di pikirannya Ishak. Sehingga walaupun dia tidak melihat, tapi dia percaya Tuhan mampu melakukan mujizat-mujizat di waktu yang tepat. Amin. Iya. Nah, ayat berikutnya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, saya melihat ayat ini juga luar biasa. Karena waktu sampai di tempat tujuan, Abraham apa? Mendirikan mezbah. Dia kembali menyerahkan seluruh hidupnya total kepada Tuhan. Saudara, ada kalanya di dalam perjalanan kehidupan ini, ada saat kita nggak kuat loh. Walaupun Anda sebagai pendeta yang diurapi Tuhan, seorang yang luar biasa, tapi ada saat engkau pada titik terendah, engkau tidak bisa buat apa-apa. Dan Abraham pada waktu itu nggak bisa buat apa-apa selain apa? Dia mendirikan mezbah, tanda penyerahan total di hadapan Tuhan. Dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa selain apa? Dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ini paling penting. Pada saat Abraham sudah ambil pisau, ya, tinggal sekian detik dia akan bunuh anaknya. Kita akan melihat apakah apakah Abraham akan jadi pecundang. Apakah dia akan berhenti di tengah jalan? Apakah dia akan ambil pisau dan dia akan lempar dan dia katakan, "Aku pilih anak." Ya. Karena apa? Waduh, lagi senang-senangnya dapat anak, lucu-lucunya gitu loh. Terus dia ambil pisau dan segera bunuh anaknya. Ini nggak mudah loh, saudara. Yang saya heran loh, saudara, waktu Ishak diikat kaki dan tangannya, dia tidak ada perlawanan loh. Ya. Sekarang saya mau tanya pada ibu-ibu, jika ibu-ibu ya, diberlakukan seperti Ishak, diikat kaki dan tangannya, kira-kira ibu akan bersikap seperti apa? 1, 2, 3 lari, haleluya, betul? Kalau mungkin saya, kan Ishak sudah 100 tahun ya, gampang aja ya, ditendang aja langsung gelundung-gelundung kan? Kenapa? Kekuatan Ishak terbatas. Sementara anaknya pikul kayu aja kuat. Jadi untuk dorong papanya gampang. Tapi herannya ya, waktu Ishak diikat kaki dan tangannya, dia diam aja. Kenapa dia diam? Diam bukan berarti bego loh, saudara. Ishak tidak ada perlawanan karena dia yakin benar bahwa papanya tidak akan pernah melakukan hal yang jahat dalam hidupnya. Ishak tidak ada perlawanan karena dia tahu persis apa yang dikatakan papanya tadi, bahwa sepersekian detik dan menit Tuhan mampu bertindak. Di saat-saat terendah Tuhan mampu bertindak. Ini jadi pegangan buat kita. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan masalah, dikepung dengan masalah, tapi kita yakin masih ada laut yang bisa terbelah buat kita. Di saat semua terjepit, masih ada laut yang bisa terbelah. Tuhan mampu lakukan mujizat pada saat kita tidak berdaya. Amin. Dan benar ya, tidak ada perlawanan sama sekali, karena betapa Ishak tahu papanya dia tidak akan pernah melakukan hal yang jahat. Ini jadi pelajaran buat kita. Sekalipun kita ditimpa dengan masalah-masalah yang berat,
Tapi Bapa kita di surga tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Bapa kita di surga, Bapa kita di surga tidak pernah membuat engkau hancur. Tetapi tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan engkau bejana yang indah dan mahal harganya. Boleh katakan di kanan kirimu, walaupun you sudah tua, mahal harganya. Amin. Amin. Karena saya dan saudara ditebus dengan darah Yesus. Jadi mahal ya. Nggak ada yang murahan di sini ya. Kecuali sekarang lagi murah-murahnya di pasar Atom 3 pieces 100.000. Ya. Tetapi hidup saya dan saudara itu mahal harganya. Walaupun udah rambut putih, walaupun sudah keriput, mahal harganya. Amin. Ya, haleluya. Dan kita lihat benar-benar Abraham diuji. Pada detik terakhir kita melihat bagaimana Abraham memilih untuk melihat sumber berkatnya, bukan melihat pada berkatnya. Ya. Dia rela. Kata rela itu berarti apa saudara? Tidak ada paksaan. Kata rela artinya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan semua untuk Tuhan. Pada waktu itu Abraham tidak lagi minum arak loh. Pada waktu itu Abraham tidak dipengaruhi oleh obat bius. Kalau orang Nado bilang cap tikus. Haleluya. Tetapi Abraham saat itu benar-benar sadar bahwa apa yang dia lakukan semua untuk Tuhan. Dia mau memberi hidupnya, bahkan dia memberikan yang dia sayangi hanya untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika tangan sudah terangkat, tinggal 3 detik dia akan bunuh anaknya. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Wah, ini hebat loh saudara. Saudara, kalau hujan deras datang, kadang-kala diikuti dengan kilat, dengan petir ya. Coba bayangin loh saudara. Waktu Abraham segera akan tusuk anaknya, tiba-tiba dari langit bisa bersuara loh saudara. Abraham, Abraham. Wah, ini luar biasa loh saudara. Kenapa? Intervensi surga bekerja luar biasa saat kita menyerahkan hidup kita total di hadapan Tuhan. Amin. Saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, semua harta kepemilikan kita serahkan kepada Tuhan, intervensi surga terjadi seketika. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan dari langit loh, ya. Apa yang dikatakan? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, perhatikan kata ini, ya. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang. Kata kuketahui, bahasa Ibrani menggunakan kata yadah, yang artinya gini. Setelah kulihat-lihat, setelah ku amat-amati, aku menyimpulkan ternyata kamu beda. Boleh katakan di kanan kiri, wah ibu kamu hebat loh. Setelah kamu disakiti sama suami, diselingkuhi berapa kali, kamu dihancurkan orang, digosipkan orang, tapi benar-benar lu spesial loh. Engkau masih ada di gereja ini, itu anugerah Tuhan, berarti lu beda. Haleluya. Boleh katakan di kanan kiri, ternyata lu beda ya. Disakiti, dihancurkan, digosipkan, tidak dianggap di gereja ini, tetap aja lu ada di tempat ini, berarti lu beda. Amin. Amin. Waktu malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, ternyata lu beda, ya. Dan Abraham nyanyi begini. Abraham nyanyinya begini. D ya. Oh gitu ya. Ya, waktu Abraham, Tuhan bilang, waduh, ternyata ini pribadi beda loh. Bahkan diambil anaknya yang tunggal saja dia rela loh. Abraham cuma jawabnya begini, ku ingin tetap di sini, amin, menikmati baikmu, amin, haleluya. Ku ingin
disakiti, dihancurkan di tengah pelayanan di sini. Tetapi kita akan menyanyikan apa? Ku ingin tetap di sini, menikmati apa? Menikmati baitmu. Ku ingin tetap di mana? Di sini, di sini. Amin. Dan memandang indah wajahmu. Toleh kanan kiri. Aku nggak pandang wajahmu, aku pandang wajah Tuhan. Ya. Kalau kita pandang wajah manusia, kita kecewa, kita hancur, kita dendam, mungkin pahit. Dia lagi. Tetapi kalau aku masih tetap di gereja ini, karena aku pandang Tuhan. Amin. Manusia bisa mengecewakan saudara. Hamba Tuhan bisa kecewakan saudara. Termasuk Ibu Hesti juga bisa kecewakan saudara. Tapi saudara, orang yang punya pemahaman tentang Tuhan, dia nyanyi lagi. Disakiti mau dihancurkan, mau dibicarakan, dihakimi, tidak dianggap, aku akan nyanyi begini. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati baitmu. Bahkan sekarang saudara, saya melihat banyak jemaat yang sudah menjadikan tempat duduknya itu sebagai klasternya. Pokoknya kalau di ujung itu si Ibu Rini, kalau di sebelah sana Ibu Angel, gak boleh diganggu gugat. Haleluya. Karena itu areanya dia. Jadi tempat duduk itu sudah dikontrak, ya, sampai berpuluh-puluh tahun. Oh, itu tempat duduknya Ibu Angel, gak boleh diambil. Haleluya. Itu hebat. Berarti Anda sudah kontrak gereja ini luar biasa sampai mati. Amin. Amin ya, Bu Gembala ya. Kalau Ibu Gembala tetap di depan. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita akan tetap mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Mau dihancurkan, difitnah, digosipkan, mau dibicarakan, tidak dianggap, aku tetap memilih Yesus. Ya. Karena apa? Aku beda, ya. Kamu beda. Mau disakiti suami, tetap percaya Yesus. Saya mau kasih ini sama saudara ya. Saya mau kasih yel buat saudara. Kalau saya bilang dor satu kali, bilang apa? Mana tangannya? Bilang apa? Dagene. Okay. Disakiti suami, dor. Sekarang 2 kali dor ya. Dor, bilang. Oh salah. Dor. Kasihan deh loh. Ya, sekarang. Disakiti suami, dor. Disakiti mertua, dor. Nggak dikasih warisan, nggak ngurus. Haleluya. Sekarang saya mau tes nih ya. Nggak dianggap, nggak dilihat, nggak ditengok, dor. Disakiti suami, tidak dihargai suami, dor. Digosipkan, dor. Gak kene, karena apa saudara? Aku punya hati bukan made in China cepat hancur, enggak. Ya. Aku punya hati made in Jesus, amin. Aku tidak ada kepahitan, aku tidak ada dendam. Kasihan deh loh. Boleh praktek supaya sampai di rumah saudara ngomong sama suami, kasihan deh lo. Coba ngomong di kanan kiri, kasihan deh lo. Ya. Kenapa? Kita ini buatan tangan Tuhan. Ya. Kalau buatan tangan Tuhan, nggak cepat remuk, amin. Nggak cepat hancur, nggak cepat dendam, nggak cepat tersinggung. Karena apa? Aku beda, amin. Katakan aku beda. Aku beda. Sekalipun disakiti sama lo, ya, sekalipun disakiti sama teman terdekat, ya toh. Sekarang kan banyak ya teman terdekat itu kan nyalip, ya. Teman terdekat lebih membahayakan loh saudara kalau dia bangkit. Jadi katakan hari ini aku akan tampil beda.
Sekalipun tetanggaku yang duduk di sebelahku ini menyakitiku, aku tidak terganggu. Haleluya. Don! Don! Tangannya mana loh? Yang masih punya tangan coba angkat tangan. Yang nggak angkat tangan silakan angkat kaki. Haleluya. Ya. Walaupun ada disakiti, John. Nggak dapat warisan, dor. Nah ini baru mantap nih, haleluya. Wah, saya pastikan kita sama-sama masuk surga ya. Karena hati kita sudah diubahkan sama Tuhan. Jadi setelah pulang dari gereja ini, sampai di rumah bilang sama suami, kasihan deh loh. Ya. Dan kita lihat ternyata orang yang benar-benar taat sampai akhirnya. Kalau saudara baca ayat berikutnya, diperkaya Tuhan loh. Ya. Pokoknya Abraham diberkati Tuhan, keturunannya diberkati Tuhan. Kira-kira yang mau diberkati Tuhan angkat tangan. Kira-kira yang kepingin kaya angkat tangan. Semua ya, udah bosan jadi orang miskin kan ya. Ya, saya yakin kalau Anda bertekun sampai akhir, tuntaskan pelayananmu sampai selesai, maka Anda layak terima berkat spesial dari Tuhan. Pulang dengan membawa berkat-berkat baru dari Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Mari makin berdiri ibu-ibu. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab